Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baruna, NIM 0302-138-222-7123. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang petunjuk teknis keselamatan bahan peledakan dan peledakan. Slide selanjutnya, pengertian dari peledakan. Peledakan adalah aktivitas pengisian bahan peledak ke dalam lubang ledak yang bertujuan untuk menghancurkan batuan. Proses ini merupakan proses penting di setiap aktivitas penambangan yang memiliki rasio K3 yang sangat tinggi. Lalu bahan peledak. Bahan peledak adalah suatu bahan kimia, senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi panas atau benturan atau gesekan atau pula ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat yang hasilnya reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil. Selanjutnya, jenis-jenis bahan peledak. Yang pertama itu oktol. Oktol itu campuran HMX dan TNT. Oktol adalah campuran HMX dan TNT dalam proporsi berat tertentu. Keuntungannya termasuk pengurangan ukuran dan berat bahan peledak yang dibutuhkan. Yang kedua, pentolit. Pentolit ini adalah bahan peledak komposit tinggi yang digunakan di militer dan sipil. Terbuat dari PETN dan TNT. Yang ketiga, pikratol. Pikratol itu adalah campuran dengan daya ledak tinggi, terdiri dari 52% eksplosif D dan 48% TNT. Pikratol memiliki keuntungan ketidakpekaan terhadap guncangan. Selanjutnya, Torpex. Torpex ini ialah bahan peledak sekunder yang terdiri dari RDX, TNT, dan bubuk aluminium. Torpex ini sangat efektif dalam amunisi bawah air. Selanjutnya, selanjutnya selanjutnya ialah tritol. Tritonal adalah campuran 80% TNT dan 20% bubuk aluminium. Tritonal ini digunakan dalam beberapa jenis persenjataan. Selanjutnya C4. C4 ini adalah bom plastik berkekuatan tinggi yang hanya digunakan untuk berkepentingan militer. Eh, C4 ini memiliki berbagai bentuk dan bisa diledakkan dengan berbagai cara. Yang ketujuh adalah amatol. Nah, amatol ini adalah campuran TNT dan amonium nitrat. Tritonal amatol ini dikenal karena mudah meledak, digunakan pada Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua untuk senjata militer seperti bom pesawat dan peluru. Selanjutnya adalah amonium nitrat fuel oil atau ANFO. Jadi ANFO ini adalah jadi ANFO ini adalah campuran dari amonium nitrat dan fuel oil. ANFO ini adalah bahan peledak umumnya di pertambangan. Jadi rata-rata pertambangan itu menggunakan ANFO. Seperti salah satunya pada perusahaan PT Sumber Kurnia Buana. Selanjutnya adalah dinamit. Dinamit ini memiliki kekuatan 5 kali lebih besar dari bubuk mesiu dan umumnya digunakan di pertambangan.
Salah satu perusahaan yang menggunakannya adalah PT Kurnia itu juga. Selanjutnya, manfaat dari memahami dan mengikuti petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan. Yang pertama, mengurangi resiko kecelakaan. Mematuhi petunjuk keselamatan membantu mengurangi resiko terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan properti. Yang kedua, melindungi kesehatan dan keselamatan personil. Dengan menghindari kecelakaan atau peledakan, perusahaan dapat mencegah kerugian finansial yang besar akibat kerusakan properti, sanksi hukum, atau biaya pemulihan. Yang ketiga, mencegah kerugian finansial. Dengan menghindari kecelakaan atau peledakan, perusahaan dapat mencegah kerugian finansial yang besar akibat kerusakan properti, sanksi hukum, dan biaya pemulihan. Terus 4, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Eh, dengan mengurangi risiko kecelakaan dan peledakan, perusahaan dapat menjaga kontinuitas operasi dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam penggunaan bahan peledak. Lalu yang terakhir yaitu mematuhi regulasi dan standar keselamatan. Memahami dan mengikuti petunjuk keselamatan membantu perusahaan mematuhi regulasi pemerintah dan standar keselamatan industri yang berlaku, yang dapat mencegah sanksi atau tindakan umum. Selanjutnya, baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.